dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rahmat Pauji, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah proses stokastik. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Maharani Syahaan dengan NIM 230402032 dari kelas A proses stokastik. Adanya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pemodelan proses stokastik menggunakan continuous time Markov chain untuk prediksi penyebaran infeksi nosokomial di rumah sakit. Disusun oleh saya sendiri, Yohana Maharani Syahaan, NIM 230402032. Latar belakang mengenai masalah ini yaitu infeksi nosokomial atau HAIS merupakan infeksi yang didapat selama perawatan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, prevalensi di Indonesia yaitu 6,8%, di mana 2-16% di berbagai rumah sakit. Tingkat kejadian tertinggi di ICU yaitu 20-25% dari total infeksi. Angka kematian mencapai 30% pada pasien imunokompromis. Penyebaran ini memiliki karakteristik stokastik, yaitu faktor keacakan dan ketidakpastian. Yang terakhir adalah CTMC atau Continuous Time Markov Chain, yaitu kerangka matematis yang digunakan untuk memodelkan fenomena probabilistik atau peluang. Selanjutnya adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik penyebaran infeksi nosokomial di ICU? 2. Bagaimana mengembangkan model CTMC yang akurat? 3. Seberapa efektif model dalam memprediksi prevalensi infeksi? 4. Bagaimana pengaruh berbagai strategi intervensi? Dan yang kelima adalah parameter apa yang paling sensitif yang digunakan dalam model? Lalu ada tujuan penelitian. 1. Menganalisis karakteristik penyebaran infeksi nosokomial. 2. Mengembangkan model CTMC yang representatif. 3. Mengevaluasi efektivitas model dalam prediksi. 4. Menganalisis pengaruh strategi intervensi. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi parameter kritis dalam model. Tinjauan pustaka. Yang pertama, infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang terjadi setelah 48 jam perawatan di rumah sakit. Kedua, penyebab umum dari infeksi ini, yang pertama adalah MRSA, kemudian C. difficile, kemudian K. pneumoniae, dan yang terakhir adalah P. aeruginosa. Jalur transmisi penyebaran infeksi ini dapat berdasarkan kontak langsung, kontak tidak langsung, droplet, dan airborne.
Yang keempat, proses stokastik, yaitu model matematis untuk sistem yang berubah secara acak. Yang kelima, ada CTMC atau Continuous Time Markov Chain, di mana CTMC ini merupakan model stokastik dengan transisi antar keadaan dalam waktu yang kontinu. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu faktor resiko dapat disebabkan oleh yang pertama adalah usia lanjut, kemudian status imunitas, kemudian peralatan medis invasif yang digunakan, dan yang terakhir oleh antibiotik. Kita langsung masuk saja ke pembangunan model CTMC atau Continuous Time Markov Chain, di mana status pasien terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah susceptible, dilambangkan dengan S, infected E, kemudian recovered R, dan dead yaitu D. Parameter yang digunakan dalam model ini terbagi menjadi yang pertama adalah laju transisi S, di mana I parameter pertama sama dengan 0,028 per hari. Parameter kedua yaitu laju transisi I, di mana R parameter kedua sama dengan 0,097 per harinya. Dan parameter yang terakhir adalah laju transisi I, yaitu D parameter ketiga sama dengan 0,015 per hari. Lalu validasi modelnya itu R kuadrat sama dengan 0,89, di mana RMSE-nya sebanyak 24 kasus. Alat analisis yang digunakan dalam pembangunan model CTMC atau Continuous Time Markov Chain ini menggunakan MATLAB. Lalu, metodologi penelitian dibagi menjadi pendekatan, data, dan prosedur. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan pada metodologi penelitian ini yaitu kuantitatif dengan studi kasus dan pemodelan matematis. Berikutnya adalah data yang digunakan. Data yang digunakan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jumlah pasien yang masuk atau keluarnya per hari. Yang kedua adalah jumlah pasien dengan infeksi nosokomial. Yang ketiga adalah data berdasarkan lama tinggal dan transisi status kesehatan pasien. Kemudian ada beberapa prosedur yang digunakan pada penelitian ini. Prosedur yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah pembersihan. Yang ketiga ada identifikasi status. Yang keempat ada estimasi parameter. Dan yang terakhir adalah pembangunan model CTMC atau Continuous Time Markov Chain untuk infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, berdasarkan pembangunan model dan metodologi penelitian didapatkan hasil prediksi penyebaran. Hasil prediksi penyebaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah prediksi selama 60 hari, kemudian analisis skenario intervensi, dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Hasil yang pertama adalah prediksi selama 60 hari, di mana prediksi ini dilakukan selama 60 hari di rumah sakit, yaitu puncak kasus pada hari ke-24 di mana 22 pasien terinfeksi.
Infeksi ini bertahan hingga hari ke-55. Bagian yang kedua adalah analisis skenario intervensi. Terbagi menjadi 3 skenario. Yang pertama, skenario A, yaitu tanpa intervensi. Hasilnya adalah 22 kasus puncak. Berikutnya skenario B, yaitu protokol kebersihan, di mana ada 14 kasus puncak. Yang terakhir, skenario C, yaitu isolasi dan pengobatan, di mana ada 9 kasus puncak. Bagian yang terakhir adalah analisis sensitivitas, yaitu parameter pertama yang paling berpengaruh berdasarkan data. Sesuai dengan slide saya sebelumnya yang menjelaskan bahwa alat analisis yang digunakan dalam pembangunan model CTMC atau Continuous Time Markov Chain ini, alat analisis yang digunakan adalah MATLAB. Sehingga berdasarkan data dan hasil, saya mengaplikasikan dalam alat yaitu MATLAB. Didapatkan bahwa dinamika penyebaran infeksi nosokomial atau rata-rata ditunjukkan oleh grafik. Kemudian ada contoh jalur statistik dan rata-rata. Parameter yang digunakan yang pertama adalah jumlah pasien dan waktu per hari, kemudian jumlah pasien terinfeksi dan juga waktu yang per hari. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah model CTMC atau Continuous Time Markov Chain berhasil dibangun dengan akurasi tinggi, yaitu R² sama dengan 0,89. Yang kedua, parameter laju infeksi, yaitu parameter pertama, kesembuhan parameter kedua, dan kematian parameter ketiga yang signifikan dalam penyebaran infeksi nosokomial. Yang ketiga adalah kombinasi intervensi, yaitu skenario C yang paling efektif menurunkan puncak infeksi. Lalu, parameter yang pertama didapatkan menjadi parameter yang paling sensitif terhadap perubahan dinamika sistem. Dan yang terakhir adalah model dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data. Berikutnya adalah saran yang dapat diterapkan pada penelitian ini. Yang pertama adalah penerapan kebijakan berbasis data, yaitu protokol higienitas, APD, dan juga isolasi pasien. Berikutnya, pengumpulan data terstruktur dan berkesinambungan. Lalu, pengembangan model dengan variabel tambahan, yaitu jenis infeksi, interaksi pasien, dan juga staf. Lalu, integrasi dengan pendekatan lain, yaitu model hibrida stokastik, deterministik, dan pemodelan berbasis agen. Saran yang terakhir adalah implementasi sistem monitoring real-time berbasis sensor. Kita akan membahas proses stokastik dan penjelasannya. Yang pertama adalah mengenai proses stokastik dan CTMC atau Continuous Time Markov Chain. Proses stokastik merupakan proses yang hasilnya melibatkan unsur kebetulan atau acak. Ini sangat cocok untuk memodelkan fenomena dalam dunia nyata yang tidak terdeterministik. Kemudian, Continuous Time Markov Chain atau CTMC memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah prosesnya berlangsung secara kontinu dalam waktu. Kemudian, Markov Property, yaitu probabilitas masa depan yang hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan masa lalu. Yang terakhir adalah
CTMC ini umumnya dipresentasikan dengan diagram transisi dan matriks laju transisi atau Q-matrix. Yang kedua adalah strategi intervensi berbasis simulasi. Simulasi skenario intervensi atau seperti pada slide sebelumnya bisa diperluas menggunakan Monte Carlo simulation untuk menghitung distribusi probabilitas hasil dalam berbagai skenario seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yang terbagi dari skenario A hingga skenario C. Lalu, menambahkan skenario campuran atau strategi berlapis, misalnya kombinasi isolasi, pengobatan, vaksinisasi, dan manajemen alur pasien. Yang ketiga, ada integrasi sensor dan IoT dalam monitoring. Yang pertama adalah saran untuk implementasi sistem monitoring real-time dapat diperluas dengan jaringan sensor nirkabel atau WSN untuk mendeteksi perpindahan pasien ataupun tenaga medis. Kemudian data streaming real-time masuk ke model stokastik dan dapat memperbarui parameter secara dinamis, yaitu dengan pendekatan Bayesian updating. Yang keempat, model lanjutan, yaitu hybrid dan agent-based modeling. Dapat menggabungkan model stokastik dengan pendekatan deterministik seperti CEIR untuk menangani populasi besar. Kemudian dapat juga menggunakan agent-based modeling atau ABM untuk menambahkan detail mikro seperti interaksi individu, pasien, kemudian staf medis, dan lingkungan rumah sakit. Proses stokastik dan penjelasan yang kelima adalah penerapan nyata di dunia medis. Beberapa rumah sakit di dunia ini telah menggunakan atau telah mengadopsi model stokastik untuk beberapa hal berikut. Yang pertama adalah memprediksi penyebaran MRSA dan infeksi lainnya. Yang kedua adalah menyusun jadwal pembersihan ruang isolasi di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah menentukan alokasi tenaga medis dan alat pelindung atau APD. Nah, berikutnya kita akan masuk mengenai apa sih pentingnya belajar stokastik. Jika kamu ingin tahu bagaimana matematika ini bisa menyelamatkan nyawa, tahukah kamu bahwa penyebaran infeksi di rumah sakit ini ternyata bisa diprediksi dengan matematika? Dengan proses stokastik, khususnya Continuous Time Markov Chain, yaitu CTMC yang sudah dibahas berdasarkan penelitian, kita dapat memodelkan bagaimana pasien ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang terinfeksi, kemudian sembuh atau bahkan meninggal, yang semuanya berdasarkan data nyata dan probabilitas atau peluang. Nah, mengenai pentingnya belajar stokastik, dalam studi kasus infeksi nosokomial di rumah sakit, kita dapat mengetahui 3 hal. Yang pertama, kita dapat memprediksi kapan puncak infeksi itu terjadi. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui intervensi mana yang paling efektif. Yang ketiga, membantu pengambilan kebijakan membuat keputusan berbasis data.
Lalu, belajar proses stokastik ini bukan cuma hanya rumus, soal, dan angka, tetapi juga tentang memahami dunia yang penuh ketidakpastian atau bersifat acak. Dan siapa yang tahu bahwa kamu dapat menjadi orang di balik sistem prediksi pandemi berikutnya. Berdasarkan penjelasan saya mengajak audiens untuk ayo memulai pelajari proses stokastik dikarenakan dunia ini butuh lebih banyak pemikir data yang dapat memecahkan masalah kompleks dengan logika dan juga peluang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.